tepat betul. kayak apa ya, tepat pasien mungkin. Apa lagi? Kalau sudah kita cuci dengan air mengalir, kita cuci, kemudian Tepat indikasi, tepat pasien, terus? Ya mungkin itu aja sih Bu. Ya, saya tahu mungkin itu aja sih. Di sini berisik sekali, ramai. Nanti boleh diketikkan di adlink ya untuk yang tadi jawab, selain nama NIM juga jawabannya apa gitu. Karena di sini kebetulan ruang dosennya ramai, jadinya nggak begitu jelas untuk apa yang Anda sampaikan. Yang oke. Tetap nanti saya nilai ya. Untuk yang namanya saja rasional ya, rasional itu ya mempunyai efikasi lebih besar dibandingkan dengan efek samping ya. Efek sampingnya itu lebih sedikit, lebih minimal gitu. Jadi kalau untuk fitoterapi yang rasional ini terutama untuk pengobatannya itu menggunakan produk-produk yang dari OHT ataupun fitofarmaka ya, karena kedua produk yang OHT ataupun fitofarmaka tadi dia berdasarkan kualitas, keamanan maupun efikasinya itu bisa lebih dipertanggungjawabkan ya, karena kan klaimnya itu nggak hanya klaim sebatas empiris saja. Lain halnya dengan herbalism ya. Kalau herbalism itu kan ataupun jamu ya, jamu itu dia hanya berdasarkan tadi turun temurun gitu, dan komposisinya saja dalam satu formula itu banyak ya. Karena apa? Pada jamu itu ada asumsi bahwa semakin banyak tanaman yang digunakan, maka nanti akan meningkatkan efek ya, mempunyai efek sinergi yang lebih bagus ataupun aditif gitu. Tapi beda dengan yang rasional fitoterapi ya. Dalam penyusunan formulanya itu bukan karena ada asumsi, tapi berdasarkan evidence base atau sudah ada penelitian ya. Apakah dengan menggunakan satu atau dua bahan gitu. Dan juga kalau kita lihat atau kita tinjau dari rasionalitas itu komposisi bahannya ya. Kalau herbal itu bahannya itu banyak ya, bisa mungkin 5 atau bahkan 6 tanaman. Tapi yang rasional fitoterapi ini komposisi tanamannya itu 1 atau 2. Coba aja Anda cari ya pada fitofarmaka itu adakah suatu produk yang tanamannya itu mungkin tersusun oleh 6 gitu. Jarang ya, jarang, walaupun mungkin nanti di OHT ada tapi jarang ya. Kebanyakan ya komposisinya banyak, 4 lebih bahkan 6 itu kebanyakan pada jamu. Nah, dengan efeknya apa sih? Dengan banyaknya tanaman yang digunakan pada formula, maka nanti ada kecenderungan untuk interaksi itu lebih tinggi juga untuk terjadinya interaksi ya. Oke. Terus untuk sifat yang lain untuk herbalism itu adalah holistic prescribing. Jadi dia tadi bisa memperbaiki keseluruhan fungsi tubuh. Akan tetapi untuk parameter pengujiannya itu tidak jelas ya, misalnya jamu awet ayu gitu ya, jamu apalagi sehat bugar ya, macam-macam gitu ya. Tapi itu apa ada ininya untuk parameternya itu apa gitu kan nggak jelas ya. Pengujiannya apa coba kalau jamu awet ayu sehat bugar, nggak ada ya. Tapi kalau untuk yang rasional fitoterapi tadi kan ya, tepat indikasi ataupun yang ketepatan yang lainnya lagi, dan indikasinya jelas ya, indikasi jelas. Misalnya untuk anti diabetes gitu ya, pengujiannya itu juga jelas parameternya. Misalnya lewat penurunan gula darah gitu ya, atau untuk hepatoprotektor gitu ya. Jelas pengujiannya, misal secara enzimatik lewat AST, ALT gitu. Jelas ya. Dan untuk sediaannya itu
Kalau jamu ya sederhana ya, tinctur biasa. Kemudian banyak menggunakan kombinasi gitu. Tapi kalau yang rasional itu single herbs ya, atau hanya 1 atau 2 gitu, sedikit. Kemudian tadi secara empiris, not scientifically evaluated ya, maksudnya tidak berdasarkan penelitian, pengujian. Tapi kalau yang fitoterapi evidence based approach ya, ada bukti-bukti penelitian dan sudah terstandarkan. Nah itu ya perbedaan antara rasional fitoterapi dan herbalism. Semoga tidak bingung ya nanti. Terus slide berikutnya, berdasarkan fungsinya untuk tujuan terapi herbal. Oh ya, tadi pertanyaan yang Bu Mami belum dijawab, nanti sisa waktu Anda jawab dini ya di kolom komen ya. Kira-kira kalau untuk obat tradisional itu apakah bisa digunakan untuk pencegahan, pengobatan semua penyakit? Kalau misalnya tidak, itu penyakit-penyakit yang apa saja yang bisa kita gunakan untuk herbal medicine ini gitu. Atau kalau yang tidak itu yang apa gitu ya. Terus beri contoh ya nanti ya. Bisa memahami untuk yang harus Anda jawab di komen? Halo? Iya? Itu berarti yang ditulis itu contoh obatnya ya, Bu? Contoh obatnya. Tadi pertanyaan Bu Mami gimana? Obat tradisional ya, itu pertanyaannya apakah bisa digunakan untuk pencegahan, penyembuhan ataupun pengobatan untuk semua jenis penyakit? Kalau misalnya tidak, itu jenis penyakit apa yang tidak bisa dan apa yang bisa? Kalau yang bisa, beri contoh apa? 60 mahasiswa bisa mendengar pertanyaan saya? Jangan kopas loh, begitu kopas tak ada nilainya 0. Jadi seharusnya semuanya bisa beda-beda ya. Kalau misalnya mungkin sama penyakitnya, tapi contoh tanamannya seharusnya beda. Contoh tanaman, yang namanya kopas dan tidak itu nanti terlihat kok. Gimana? Sudah jelas? Ya, dijawab ya di komen ya nanti. Jelas, Bu. Oke, baik. Nah, untuk yang tujuan terapi herbal itu ada 2 ya, komplementer sama alternatif. Nah, ini sebenarnya terkait dengan apa yang harus Anda jawab pada komen sih. Pada ini ya, terapi komplementer itu jadi terapi herbal itu digunakan sebagai penyerta ya untuk mendukung terapi primer. Ini akan saya jelaskan lebih banyak pertemuan besok aja, karena ini nanti ada beberapa yang untuk jawaban yang saya tanyakan tadi. Oke, kita ke yang berikutnya aja, tentang FOHI ya. Kepanjangannya apa? FOHI apa? Ayo apa? Farmakope atau F-nya apa? Farmakope obat hewan Indonesia, Bu. Farmakope apa? Formularium obat herbal asli Indonesia. Enggak jawab farmakope. Enggak, Bu. Nanti Anda sebagai penerbit buku FOHI edisi farmakope. Salah, Bu, tadi. Yang penting bukan fitomedicine ya, fitomedicine obat herbal gitu tambah salah. Ya, F-nya banyak. Yang betul adalah formularium ya. Jadi pada formularium ini nanti untuk tugas kalian ya per kelompok. Pada formularium itu ada tentang daftar tanaman obat pilihan asli Indonesia ya, di mana di situ tuh tanamannya itu terbukti aman, berkhasiat dan juga bermutu ya. Dalam FOHI juga ada tentang data toksisitas akut LD50, juga praklinik
Dan ada beberapa tanaman yang di situ dijelaskan tentang efek samping ataupun juga interaksi, walaupun tidak semua ya. Nah, tugas Anda adalah di FOH itu kan ada banyak penyakit ya. Nanti Anda bagi menjadi 10 kelompok. Terus nanti tiap kelompok itu penyakitnya beda-beda. Kemudian pilih satu tanaman dengan diuraikan bagaimana sifat dari tanaman tersebut ya. Kalau misalnya dia ada LD50 itu berapa? Terus data-data yang lain ya. Misalnya aktivitas, terus produk yang sudah ada dari tanaman tersebut itu apa gitu. Terus interaksi, jangan lupa ya. Karena ini kan 3 pertemuan sampai interaksi. Jadi satu tugas ini untuk pertemuan ini dan yang interaksi gitu. Interaksinya bagaimana dengan herbal ataupun dengan obat sintetis. Itu didukung nanti referensinya dengan jurnal ya. Jurnal-jurnal penelitian banyak. Nanti saya buatkan form tugas, dikumpulkan, itu deadline-nya minggu depan pas kuliah. Sebelum jam 1 baru sudah masuk semua. Karena pada Edling ini kan ada keterbatasan kapasitas. Mungkin nanti saya buatkan tempat pengumpulan tugasnya di G-Class ya. Linknya nanti saya berikan di Edling. Bagaimana? Sudah paham? Tidak boleh sama ya untuk penyakitnya. Gimana? Sudah paham? Bu, izin bertanya Bu. Silakan. Bu, jadi ini tugasnya 2 ya Bu, yang jawab di komen sama yang kelompokan ini. Kalau yang di komen kan individu sekarang sampai pukul 3. Ada waktu 30 menit. 29 ding. 29 28 menit ya untuk jawab di komen tentang obat tradisional tadi. Terus kalau kelompok itu dikumpulkannya deadline-nya masih minggu depan ya. Gimana? Yang mau tanya? Kalau nggak ada yang tanya, saya akhiri untuk kuliah biomedicine hari ini. Tugasnya udah paham semua? Bu, Bu izin bertanya lagi. Untuk yang tugas kelompok ini yang dicari yang di slide 9 ini ya Bu? Iya. Semuanya? Iya. Oh iya Bu. Terima kasih. Terkait dengan slide 9 FOHI, nanti Anda download dulu FOHI itu ya. Jadi bisa tahu di situ kan banyak untuk penyakit-penyakit gitu ya. Terus tanamannya apa saja. Nanti masing-masing tanaman itu ada urean, data keamanan, manfaat, data praklinis. Terus dicari juga bentuk sediaannya sudah ada belum, termasuk dalam OHT, jamu atau fitofarmaka gitu, beri keterangan. Kemudian interaksinya ya. Nah, interaksinya nanti Anda cari jurnal-jurnal gitu. Jadi kita bisa dapatkan nanti data yang lengkap ya tentang tanaman tersebut. Bagi mahasiswa yang tidak ikut membuat ya nggak usah ditulis nama NIM. Materinya apa? Disiapkan makalah dan PPT ya. Bagaimana? Baik, sudah paham? Terima kasih. Ya. Kalau sudah paham semua, Bu Mami akhiri kuliah Fitomedicine sore ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, saya live dulu ya. Semua